Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Febri Anggraini, absen 19 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas dua soal. Satu soal mengenai hukum Newton pada gerak rotasi, satu soal lagi mengenai momen inersia. Untuk soal yang pertama ini saya akan bahas tentang hukum Newton pada gerak rotasi terlebih dahulu atau momen gaya atau yang bisa disebut dengan torsi. Nah, sekarang saya akan bacakan soalnya dulu. Pada batang AD yang masanya dapat diabaikan bekerja gaya-gaya yang ditunjukkan oleh gambar. Ini ya. Tentukan momen gaya jika pusat momen gaya berada di titik A. Ini titik A-nya. Oke, saya akan ulangi lagi. Pada batang AD, ini batang AD yang masanya dapat diabaikan bekerja gaya-gaya yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini gaya pada batang AD ini gayanya. Untuk yang ada di titik A ini bekerja gaya F1 sama dengan 7N. Untuk yang di titik B ini bekerja gaya F2 yaitu 8N. Dan untuk yang di titik C ini bekerja gaya F3 yaitu 8N. Dan untuk yang di titik D ini bekerja gaya F4 yaitu 10N. Jarak antara titik A ke titik B ini 2 meter, titik B ke titik C 2 meter, titik C ke titik D 2 meter. Sama-sama 2 meter ya. Ini titik A ke titik B, B ke C, dan C ke D ini jaraknya sama yaitu 2 meter. Nah, di sini ditanyakan tentukan momen gaya jika pusat momen gaya berada di titik A. Oke, ini pusat momen gaya berada di sini ya, di titik A. Jadi gini, ini pusatnya berada di sini. Pusat momen gayanya di sini, titik A sini. Oke, kita langsung aja jawab ya. Jawab. Nah, rumus dari torsi ini ada dua. Ini rumus torsi yang pertama yaitu torsi atau momen gaya sama dengan gaya F ini itu disimbolkan dengan gaya dikali M. M ini disimbolkan sebagai jarak antara gaya ke titik poros atau titik pusat ini. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu torsi sama dengan gaya atau F ini dikali jarak antara gaya ke titik pusat atau titik poros dikali sin theta. Nah, di sini kalau untuk rumus yang kedua ini itu digunakan itu bila gayanya itu membentuk sudut. Jadi itu bila gayanya ke sini atau ke sini kan membentuk sudut ya, atau mungkin ke sini ya. Pokoknya membentuk sudut itu ya. Nah, berhubung dari gambar ini kita bisa lihat ini tidak membentuk sudut ya, maksudnya ini tidak membentuk sudut lancip gitu ya, tidak membentuk sudut lancip. Oleh sebab itu kita gunakan saja rumus yang pertama ini. Oke, karena tidak ada tetanya ya, makanya kita gunakan rumus yang pertama. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, tunggu dulu nih. Ini berhubung kan gayanya ini ada lebih dari satu ya, oleh sebab itu kita gunakan rumus ini. Torsi sama dengan gaya pertama dikali jarak pertama ditambah. Nah, kita lihat dulu ini gaya keduanya itu F2. Ini kan biasanya kita sudah sepakat ya, kalau misalnya gaya kedua ini searah dengan jarum jam, maka positif. Kalau misalnya ini berlawanan dengan arah jarum jam, ini gayanya negatif. Nah, berhubung di F2 ini searah dengan jarum jam ya, ini untuk ke titik pusatnya ini searah dengan jarum jam, berarti ini positif. Jadi ini kita tulis positif F2 dikali M2. Terus yang F3 ini ke arah ke kiri ya, kalau kiri berarti berlawanan dengan arah jarum jam, hasilnya negatif. Ini kan kiri, untuk sampai ke titik pusat ini kan ke kiri, jadi ini negatif F3 dikali M3. Terus yang ke
keempat ini searah atau berlawanan? Searah ya, searah ini searah, ini searah kan, berarti ini positif F4 dikali M4. Oke, langsung aja kita masukkan ya, tinggal kita masukkan saja. F1 adalah 7N dikali M1. Nah, berhubung gaya ke-1 ini tepat berada di titik pusat A ini, tepat berada di sini, jadi kan jaraknya nggak ada. Jadi kalau nggak ada, kita isi 0 meter. Ditambah F2 nya 8 Newton dikali M2. Ini jarak antara gaya ke titik pusat adalah 2 meter. Berarti ini kita isi 2 meter dikurangi F3 8 Newton dikali M3. Ini jarak antara gaya M3 ke titik pusat adalah 2 meter tambah 2 meter, hasilnya 4 meter. Kita tulis sini 4 meter ditambah F4 10 Newton dikali jaraknya 2 meter ditambahkan jadi 6 meter. Oke. 7 Newton dikali ini hasilnya 0 Newton meter ditambah 8 Newton kali 2 16 Newton meter dikurangi 8 Newton dikali 4 32 Newton meter ditambah 10 Newton dikali 6 meter 60 Newton meter. Nah, ini tinggal kita jawab saja ya. 60 Newton meter dikurangi 32 Newton meter 28 Newton meter ditambah 16 Newton meter, hasilnya 44 Newton meter. Nah, jadi momen gaya berada di titik A. Jadi ini torsi atau momen gaya yang ada di titik A untuk seluruh gaya-gaya ini, hasilnya adalah 44 Newton meter. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang momen inersia. Oke, saya akan bacakan dulu soalnya. Pada seutas tali terdapat 2 benda pada ujung-ujungnya. Massa benda pertama 2 kg dan massa benda kedua 6 kg. Jarak benda ini ke tengah adalah sama besar, yaitu 2 meter. Berapakah momen inersia pada poros tengah tali ini? Oke, kita langsung saja ya. Saya ulangi lagi. Pada seutas tali terdapat 2 benda pada ujung-ujungnya. Jadi ini kita gambarkan ya. Ini ada tali di sini. Ini kita umpamakan tali di sini. Nah, di sini dikatakan terdapat 2 benda pada ujung-ujungnya. Jadi di sini ada benda ini. Terdapat 2 benda pada ujung-ujungnya. Ini ya. Massa benda pertama 2 kg. Ini massa benda pertama adalah 2 kg. Dan massa benda kedua adalah 6 kg. Ini massa benda kedua sama dengan 6 kg. Jarak benda ini ke tengah adalah sama besar, yaitu 2 meter. Jarak benda ini maksudnya kedua benda ini ya, maksudnya kedua benda ini itu di ke tengah tali ini, maksudnya ke tengah tali ini begini. Ini kita anggap sebagai tengah-tengah tali gitu ya. Adalah sama besar. Jadi jarak benda ini ke tengah sini, ke tengah-tengah tali ini itu sama dengan jarak benda yang ini ke sini, ke tengah tali ini juga itu sama, yaitu 2 meter. Di sini dikatakan 2 meter ya. Jadi ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Nah, di sini ditanyakan berapakah momen inersia pada poros tengah tali. Nah, ini berapa nih momen inersia pada poros tengah tali ini? Oke, langsung saja kita jawab ya. Jawab.
rumus daripada momen inersia ini yaitu momen inersia sama dengan massa benda atau disimbolkan sebagai M, massa benda, dikali dengan R. R ini yaitu massa benda, jarak ya, R ini jarak ya, jarak antara massa benda ke titik poros atau titik pusat dan dikuadratkan. Jadi momen inersia ini sama dengan massa benda dikali R kuadrat gitu ya. Kemudian di sini kan ini massa bendanya ada 2 ya, massa bendanya ini ada 2. Nah kalau massa bendanya ini ada 2, kita menggunakan rumus yang ini. I sama dengan M1 dikali R1 dikuadratkan ditambah dengan M2 dikali R2 dikuadratkan. M1 ini M1 massa benda 1. Jadi maksudnya momen inersia yang ada di sini, maksud dari momen inersia untuk tengah tali ini yaitu momen inersia dari ini massa ke 1 dan jarak dari massa 1 ini ke pusat ditambah dengan ini massa 2 dan jarak antara massa 2 ini ke pusat gitu. Itu adalah rumus untuk menentukan momen inersia pada tengah poros tali ini begitu. Dan langsung saja kalau kita sudah tahu rumusnya, ini adalah rumusnya ya. Nah kalau misalnya ada dua massa benda di sini, maka kita menggunakan rumusnya. Bila di sini ada 4 massa benda, ada 3 massa benda, 4 massa benda atau 5 massa benda dan seterusnya, itu akan ditambah terus ya, ditambah dengan massa benda 3 dikali dengan jarak antara massa benda ketiga ke pusat dikuadratkan dan seterusnya begitu ya. Jadi ini massa benda satunya 2 kg dikali dengan jarak dari massa benda 1 ke pusat yaitu 2 meter dikuadratkan ditambah dengan massa benda 2 ini 6 kg dikali dengan jarak dari massa 2 ini ke pusat yaitu 2 meter dikuadratkan sama dengan 2 kg tulis kembali dikali dengan 2 meter dikuadratkan 4 meter kuadrat ditambah dengan 6 kg dikali dengan 2 meter dikuadratkan 4 meter kuadrat. 2 kg dikali 4 meter kuadratkan hasilnya 8 kg meter kuadrat ditambah dengan 6 kg dikali 4 meter dikuadratkan hasilnya 6 kali 4 24 kg meter kuadrat. 24 kg meter kuadrat ditambah dengan 8 kg meter kuadrat hasilnya 32 kg meter kuadrat. Jadi hasil dari momen inersia pada poros tengah tali ini hasil dari momen inersia pada poros tengah tali ini hasilnya adalah ini. Momen inersia 32 kg meter per sekon. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun bila ada pembahasan saya yang kurang jelas ataupun bahkan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.